Mengkader anak menuju generasi Qur'ani. Membaca Al-Quran hukumnya wajib bagi kaum muslimin, karena orang yang salat wajib membaca surat dalam Al-Quran. Maka bapak dan ibu hendaknya bersemangat mengajari anaknya membaca Al-Quran sejak dia mulai mampu berbicara. Membaca Al-Quran di samping hukumnya wajib, pembacanya akan mendapat pahala, walaupun belum terampil. Orang tua hendaknya memberi dorongan kepada anak agar senang membaca Al-Quran. Rasulullah bersabda, garis bawah, orang yang membaca Al-Quran dengan fasih dan lancar akan dikelompokkan dengan malaikat yang mulia. Orang yang membaca Al-Quran tidak lancar dan terasa sangat berat baginya, maka ia akan mendapat 2 pahala. Garis bawah, hadis riwayat Muslim, 2/195. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, barang siapa membaca Al-Quran sebelum balik, maka dia tergolong orang yang diberi hikmah pada masa kecilnya. Al-Maqasidul Hasanah, 660. Keutamaan anak kecil membaca Al-Quran. Belajar membaca dan menghafalkan Al-Quran saat masih muda lebih mudah dan melekat daripada saat sudah lanjut usia. Karena selain masa itu adalah masa pertumbuhan otak, anak kecil juga belum terganggu pikiran mereka oleh keinginan dunia dan beban lainnya. Berbeda ketika sudah lanjut usianya, tentu berkurang daya ingatnya, sebagaimana berkurang pula kekuatan fisiknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa belajar Al-Quran saat muda, maka Al-Quran akan mendarah daging dengannya. Dan barang siapa mempelajarinya saat lanjut usia, akan mudah hilang hafalannya, maka hendaknya diulang-ulang. Dia pun mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam As-Sunan Ash-Sugra, 1/303. Selain itu, anak juga perlu dilatih menulis Al-Quran, serta dilatih menghafalkan ayat-ayatnya, bahkan anak juga perlu dilatih untuk berbahasa Arab. Mengapa demikian? Anak harus dilatih beradab saat membaca Al-Quran. Walaupun anak belum balik dan belum sempurna akalnya, hendaknya diajari adab membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalamullah yang harus dimuliakan. Di antaranya, membaca dengan badan dan pakaian yang bersih, dengan suara yang indah, tidak berteriak, tidak meletakkan Al-Quran di sembarang tempat, tidak diletakkan di bawah, tidak mengantongi Al-Quran di saku belakang celana, tidak membiarkan Al-Quran jatuh melainkan mengambilnya, memegangnya dengan tangan kanan, ta'awuz sebelum membaca, dan adab-adab yang lainnya. Jika membaca dengan temannya, tidak boleh bergurau atau mengolok-olok ketika salah membaca, tetapi hendaknya dibetulkan, duduk tenang, dan memperhatikan. Lihat Quran Surat An-Nahl 98. Doakan anak didik kita. Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas yang masih kecil. Garis bawah, ya Allah pandaikanlah dia dalam agama dan berilah dia ilmu penjelasan Al-Quran. Garis bawah, hadis riwayat Ahmad, 5/465. Para pengajar pun harus bersabar dan tekun mengajarkannya, tidak mencaci anak yang belum lancar bacaan dan hafalannya, karena Al-Quran kalamullah, pembacanya meraih pahala sekalipun belum lancar. Semoga anak kita menjadi generasi Qur'ani yang bermanfaat untuk dirinya dan umat. Baca artikel selengkapnya di web maribaraja.com. Semoga bermanfaat.